Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Hotimatul Hasanah dan teman saya. Dan nama saya Lisa Nurfadila. Pengertian sistem keuangan syariah. Istilah keuangan syariah menunjukkan dua kekuatan kata yang bersaing. Kata benda keuangan menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan resiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata sifat syariah menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional. Jadi, pengertian sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konsep memelihara harta. Dalam Islam terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, menunaikan haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: 1. Tidak boros dan tidak kikir. 2. Memberikan infak dan sedekah. 3. Membayar zakat sesuai ketentuan. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga. 5. Meringankan kesulitan orang berutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarat. Fikih muamalah membagi akad menjadi dua, yakni 1. Akad tabaruk, yaitu perjanjian. Akad tabaruk dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari manusia. 2. Akad tijarah adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan. Akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok. 1. Natural uncertainty contract adalah satu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dan memperoleh keuntungan. Contoh akad dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudharabah, muzaro'ah, musyakomah, dan muhobaroh. B. Natural certainty contract adalah satu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contoh akad dalam kelompok ini adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dalam akad harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3. 1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mu'alaf, dan orang yang sehat akalnya. 2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tersebut. Objek jual beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerjasama. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. 3. Ijab qabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. 1. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. 2. Riba. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. 1. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. 2. Riba.
3. Penipuan, 4. Perjudian, 5. Gharar atau transaksi yang tidak pasti, 6. Ihtikar atau penimbunan barang, 7. Monopoli, 8. Bayian najisi atau rekayasa permintaan, 9. Suap, 10. Ta'aluk atau penjualan bersyarat, 11. Bai al-innah atau pembelian kembali oleh penjual dari pabrik pembeli, 12. Jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Prinsip sistem keuangan syariah. 1. Pelarangan riba. 2. Pemberian resiko. 3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela atau antarodin munkum. Tidak ada pihak yang menjolimi dan dijolimi. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untung bersama resiko. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Akad investasi. Akad kelompok ini adalah A. Mudharabah. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Sedang apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. B. Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. C. Suku obligasi syariah merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. D. Saham syariah produknya harus sesuai dengan syariah. 2. Akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah A. Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. B. Salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. C. Istisna. Pelaku memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. D. Ijaro. Ijaro adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atau objek sewa yang disewakan. 3. Akad lainnya. Akad lainnya meliputi A. Sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. B. Wadi'ah. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil. Pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. C. Qardul Hasan adalah pinjaman yang mempersyaratkan adanya imbalan. Waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. D. Al-Wakalah. Al-Wakalah adalah jangka pemberian kuasa dari suatu pihak ke pihak yang lain. E. Kafalah. Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang atas suatu pihak atau pihak lain. F. Yuwala. Yuwala adalah pengalian utang atau piutang dari pihak pertama atau al-muhil kepada pihak lain atau al-muhal alaih atas dasar saling mempercayai. G. Rahn. Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman aset. Ciri-ciri sistem keuangan syariah. 1. Harta publik dalam sistem keuangan syariah adalah harta Allah. 2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan syariah. 3. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan syariah. 4.
Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang universal. 5. Sistem keuangan syariah mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. 6. Sistem keuangan syariah ditandai dengan transparansi. 7. Sistem keuangan syariah adalah model toleransi umat Islam. Peran dan tujuan sistem keuangan syariah. Peran utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai kesempatan usaha yang baik, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Adapun tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil bagi semua pihak yang terlibat dengan penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan.